pada saat itu gitu, karena ya saking sedikitnya itu perempuan gitu. Terus ketika kerja juga aku di perminyakan, gitu. Itu kerja di tengah laut 4 tahun pertama gitu. Itu tuh biasanya aku sendiri cewek, padahal sekitar 100-an orang tuh cowok di situ kan. Jangan takut bermimpi sebesar-besarnya dan jangan takut gagal gitu. Kak, sudah sejauh apa sih Kak Putri memperjuangkan misi pendakian demi mendapatkan gelar di Explorer Grand Slam? So, Explorer Grand Slam itu kan 7 puncak di 7 benua, 7 puncak tertinggi di 7 benua, terus kutub utara, kutub selatan. Sekarang itu udah selesai 5 puncak. Kilimanjaro di Afrika, Karsten Pyramid Indonesia ya untuk yang Oceania dan Australia, terus Elbrus Rusia untuk yang Eropa, Aconcagua di Argentina yang untuk South America, terus yang terakhir tahun lalu itu Denali di Amerika Utara gitu. Sekarang gunungnya tinggal Vinson Massif di Antartika sama Everest, terus ada kutub utara, kutub selatan. 5 out of 9, 50% lah ya. sedikit lebih dari 50%, tapi karena yang sisanya ini luar biasa nih, malah mungkin ini cuma 40%-nya gitu yang sudah gitu ya. Jadi masih ada 2 gunung dan 2 kutub lagi. Nah rencananya bulan Desember ini alhamdulillah sudah secure funding untuk ke Antartika. Jadi mulai dari Vinson Massif, gunung yang tertinggi di Antartika, terus turun langsung ke kutub selatan. Jadi 2 ekspedisi back to back bulan Desember. Sebelum itu aku ada latihan. Nanti bulan Juli, bulan depan aku mau ke Swiss, itu mendaki di pegunungan Monte Rosa. Di situ kan pegunungan ada banyak tuh peak-peaknya gitu ya. Jadi mungkin aku akan daki sekitar 4-6 peak. Naik turun gitu ya selama seminggu. Jadi biar terbiasa lah gitu ya, dapat altitude-nya juga. Baru nanti bulan Oktober nunggu snow dulu ke Perancis untuk latihan cross country skiing. Soalnya di kutub selatan itu nanti cross country skiing dia gitu. So far sih aku udah banyak training sebenarnya untuk yang tipe-tipe glacier traveling expedition gitu. Tapi biasanya aku pakai snowshoes, bukan pakai ski gitu. Jadi itu ada skill-skill tertentu. Tapi bukan cuma skinya doang sih. Skill-skill lain kayak yang rescue, traveling itu kan perlu di refresh ya. Kan tidak ada pendaki yang terlatih ya, adanya pendaki yang terus berlatih gitu. Nah jadi aku selalu usahain training itu kalau memang ada kesempatan, jangan pas-pas cuma 1-2 hari sebelum ekspedisi datang terus latihan gitu ya. Aku dedikasikan biasanya gitu. Jadi lumayan padat nih, Juli, Oktober, Desember. Nah, doain ya. Oke Kak, lalu gimana nih menurut Kak Putri, safety procedure yang seharusnya yang bisa dilakukan dalam misi mendaki gunung? Oke. Safety prosedur ini luas. Ya dalam artian luas. Ini aku ngomongnya ke ini aja ya, mungkin kalau misalnya untuk orang yang belum pernah naik gunung gitu ya. Safety yang pertama itu, coba pergi sama orang yang sudah berpengalaman gitu kan. Mau itu guide ataupun teman yang sudah pernah naik gunung. Itu safety nomor 1 banget, jangan pergi sendiri gitu kan. Terus nomor 2 itu persiapan, mulai dari persiapan fisik gitu ya. Kalau di Indo itu aku perhatiin masih banyak yang menyepelekan masalah itu gitu. Cuman ya jalan-jalan gitu doang gitu. Padahal itu beda banget loh. Itu otot-otot yang kita pakai itu kan beda. Terus jauh lebih lama biasanya kan itu bisa fatigue. Jadi paling tidak itu kenapa aku juga rajin latihan. Kalau aku nggak bisa kontribusi untuk nge-lead, paling enggak di tim itu jangan jadi beban gitu kan. Itu minimal gitu. Persiapan fisik gitu. Terus ada skill-skill lain kayak cuaca misalnya gitu ya. Cuaca ini memang ini ada beda-beda nih school of thought-nya. Ada yang bilang, iya bukan cuacanya yang jelek, lu aja nggak prepare. Gitu ya. Itu memang to a degree benar gitu ya. Tapi kalau memang kita bisa keluar di cuaca yang bagus gitu ya, kenapa mesti ngambil risiko keluar di cuaca yang jelek gitu ya. Tapi memang beberapa gunung apalagi kalau besar dia itu kan punya cuaca sendiri ya, menciptakan weather system sendiri. Jadi kadang-kadang sangat unpredictable. Itu pun yang unpredictable secara statistik kita masih cari di cuaca terbaik gitu ya. Terus ya kita hope for the best tapi prepare for the worst gitu. Kalau cuacanya begini ya udah gitu. Kecuali kalau misalnya mau
break world record gitu ya, winter ascent, pergi dah gitu ya pas lagi winter gitu. Tapi itu kan skill levelnya juga mereka luar biasa kan persiapannya gitu. Nah jadi terus survival gitu ya, tahu apa yang dilakukan. Nah tadi makanya perginya sama teman, latihan fisik, itu tuh kan masih yang persiapannya doang, lihat cuaca gitu. Nah tapi kalau udah terjadi apa-apa di sana gimana gitu. Atau mungkin nggak usah yang terjadi apa-apalah, yang simpel-simpel aja. Kan kalau di gunung, di Gede Pangrango aja masih ada yang hipotermia saya lihat gitu kan ya. Padahal hipotermia itu kalau di gunung gede tuh harusnya nggak sedingin itu gitu lah. Tapi karena nggak tahu mau ngapain gitu kan. Menjaga tubuh tetap kering gitu ya. Jadi pakai gear apa nih biar badannya tetap kering walaupun berkeringat gitu. Bukan pakai jeans. Nah itu kelihatannya simpel tapi ngaruhnya di situ gitu. Kalau jeans kena hujan itu berat, basah, nggak kering-kering, dipakai terus, ya hipotermia lah gitu kan. Nah, terus kayak gearnya juga apa ya, peralatannya yang bener gitu. Nah ini lagi-lagi nih, ada yang naik gunung aja pakai sendal gitu kan ya. Nah itu tuh salah banget gitu kan ya. Sendal gunung itu bukan buat naik gunung. Sendal gunung itu ketika udah nyampe di camp dipakai sendalnya gitu ya. Karena biar istirahat kakinya gitu. Kan orang-orang kira ini orang jual sendal gunung kok gitu kan ya, berarti kan untuk naik gunung, bukan gitu ya. Nah itu, terus kayak emergency blanket, nah itu tuh banyak banget yang menyepelekan gitu ya. Padahal kalau pas lagi mau hipotermia itu bermanfaat banget gitu kan ya, untuk mengisolasi panas itu biar dia bisa hangat lagi gitu. Nah jadi mulai dari persiapan fisik, melihat cuaca, terus gearnya gimana, terus sama nutrisi itu tuh banyak banget. Dan itu tuh semuanya berkontribusi ke keamanan tadi, safety gitu. Tapi kalau misalnya mau di-pick 1 atau 2 tuh ya, yang nomor 1 saya pilih pergi sama yang udah ngerti dulu deh gitu. Jangan pergi sendiri gitu. Oke, lalu Kak Putri gimana nih tetap fokus dalam misi pendakian ketika banyaknya rintangan yang ada? Nah, itu tuh sebenarnya yang tadi saya bilang itu perseverance tadi gitu ya. Kalau dipikir-pikir kan sebenarnya Explorer Grand Slam ini saya mulainya udah mulai dari 2016 ya gitu. 2016 kendalanya tuh banyak gitu ya. Kalau di awal-awal itu mungkin lebih kayak wah ini gue secara fisik mampu nggak sih gitu ya. Atau fokusnya selalu begitu tuh gitu ya. Fisik dan mental gitu ya. Kalau udah kesini-sini secara gunungnya mahal banget, financial kan gitu. Wah ini apa masukin proposal, ditolak. Masuk sana proposal ditolak. Sini kayaknya udah jadi nggak jadi gitu ya. Udah dapat funding, COVID gitu ya. Terus ditarik lagi. Waduh itu tuh luar biasa sebenarnya gitu ya. Jadi memang tetap perseverance tadi gitu, menjaga konsistensi ini yang paling susah gitu. Nah tapi perseverance ini bisa dilatih apa enggak gitu ya kan? Bisa dilatih kalau menurut aku gitu ya. Tapi harus ada passionnya gitu. Makanya tadi kenapa aku selalu bilang passion, perseverance, dan patience gitu ya. Karena kalau passionnya nggak ada di situ, akan susah ngelatih perseverance-nya gitu. Kalau aku karena memang udah suka gitu ya udahlah ditolak, nanti ada jalannya kok gitu ya. Dan itu tuh udah ketanam gitu ya. Aku percaya pasti ada jalannya gitu ya. Ya kayak naik gunung aja lah gitu ya. Ini wah hujan, kita berhenti dulu nih gitu ya. Udah nanti pas hujannya udah reda kita jalan lagi gitu kan. Nah itu kan sama sebenarnya konsepnya gitu. Makanya naik gunung ini banyak banget kan filosofi hidupnya gitu. Ya kalau cuacanya lagi nggak baik, nggak apa-apa berhenti dulu, sabar aja gitu. Toh nanti cuaca terang lagi gitu ya. Sama lah nanti malam juga ntar pagi lagi kok gitu. Sabar aja yang penting gitu. Nah itu tuh latihan sih gitu. Jadi semakin sering dilakukan, semakin terlatih sebenarnya kita gitu kan. Cuman mungkin di awal-awal kalau yang sebenarnya bukan naik gunung doang. Di aspek lain kehidupan juga kayak gitu ya. Mungkin tadi yang kuliahnya berapa tahun tadi? Mas Duni? 4 tahun. Oh dia mah keren ya 4 tahun gitu. Yang misalnya yang kuliah gitu ya, ini kayaknya gagal gitu ya. Tapi gak apa-apa gitu kan, coba lagi. Tapi itu kan harus berulang-ulang nih kita gitu kan. Harus diekspos ke situ. Terus kita kayak gimana nge-manage-nya. Jadi yang next terekspos lagi, lebih baik lagi nge-manage-nya gitu kan. Nah jadi
Makanya aku juga suka banget nih tentang naik gunung karena kekuatan mental tadi gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba gagal terus yang kecewa gitu. Nah, itu sih satu yang aku bilang manfaatnya juga luar biasa dari naik gunung ini gitu. Jadi filosofi kehidupannya itu luar biasa gitu. Karena kan orang kebanyakan ngelihat, wah gila keren nih, gue mau nih naik gunung gitu ya. Oke, mau naik gunung gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya tahap pertama, lu pengen jadi apa gitu ya? Oh, gue pengen kayak gini gitu ya. Terus tahap keduanya tuh sebenarnya menanyakan diri sendiri, mau nggak melalui semua ribet-ribetnya gitu ya? Mau nggak bangun pagi gitu ya? Jam 3:30, 4:30 gitu ya, biar sempat olahraga dulu sebelum kerja gitu ya. Terus setelah itu, mungkin setelah kerja masih agak bergadang dikit bikin proposal. Nah setelah itu cari lagi networknya, terus di reject gitu ya. Di reject itu ya mungkin nggak sesakit di reject pasangan ya atau calon pasangan gitu ya, cuman lumayan bikin down gitu ya. Tapi kalau sekarang sih aku jadinya mungkin karena udah keseringan gitu ya, ya gagal itu ya biasa gitu ya. Tinggal kita aja memanagenya gimana terus bangkit lagi ke situ. Ya. Kak Putri gimana nih cara Kak Putri beradaptasi dan bertahan di dunia mountaineering yang notabene disebut sebagai dunia maskulin? Ya. Itu selalu sebenarnya untungnya, wah bukan untungnya, jangan dibilang untung nih, nggak untung. Aku kan kuliahnya di teknik, yang itu nggak nyampe 20% ceweknya gitu ya. Makanya dulu juga ketika aku itu perempuan pertama yang jadi ketua ikatan mahasiswa di Fakultas Teknik UI gitu ya. Itu aja kayaknya yang wah gitu ya pada saat itu gitu. Karena ya saking sedikitnya itu perempuan gitu. Terus ketika kerja juga aku di perminyakan gitu ya. Assignment pertama aku itu di tengah laut kan. Aku kan insinyur pengeboran, drilling engineer. Itu kerja di tengah laut 4 tahun pertama gitu. Itu tuh biasanya aku sendiri cewek. Padahal sekitar 100-an orang tuh cowok di situ kan. Kalaupun ketemu cewek ya paling banyak 2-3 gitu ya, satu rignya gitu. Nah jadi di mountaineering ini pun mungkin sedikit, tapi karena sudah begitu lamanya aku di dunia yang seperti ini gitu ya. Jadi proses beradaptasinya itu sudah lumayan lama gitu. Jadi ketika masuk ke mountaineering ini pun sebenarnya makanya tadinya kenapa misi aku itu menormalisasi gitu ya keberadaan, keterlibatan dan keberdayaan perempuan di bidang-bidang non konvensional ini gitu kan ya, yang tadinya nggak banyak ceweknya gitu, sangat maskulin gitu. Sekarang itu perusahaan-perusahaan semakin bagus gitu ya, kayak fasilitas-fasilitas, terus banyak posisi kantor. Nah kemarin itu aku balik lagi ke RIK 1 tahun 2018, itu aja aku ngelihat bedanya setelah 10 tahun itu jauh gitu ya. Terus kamarnya itu udah nggak dicampur lagi gitu, ada cewek. Nah jadi perusahaan-perusahaan juga sebenarnya semakin baik gitu ya untuk mengkondusifkan environment yang bagus buat cewek gitu. Nah itu satu gitu. Mungkin yang lebih susah ini bukan secara fisiknya lagi sekarang gitu ya. Kalau kerjanya pun kan stigmanya itu apalagi kalau di RIK gitu ya. Cewek-cewek ini kayak yang wah fisik banget gitu kan, berat gitu ya. Nah tapi aku selalu bilang sekarang kan juga teknologi berubah gitu. Kalau dulu iya fisik banget di minyak gitu ya. Oh harus ngangkat ini buat ini gitu kan, buat nyatuin alat-alat apa segala. Kalau sekarang nggak usah, aku cowok aja nggak mampu nih ngangkat alat-alat sebesar pakai crane gitu ya. Ini pakai crane kok gitu ya. Nah terus ada banyak, apalagi kayak sekarang digital world gitu ya. Itu semuanya all about data gitu ya. Yang kita secara general itu cewek jauh attention ke detailnya itu lebih lebih baik gitu kan. Nah itu tuh maksudnya masih dalam kapabilitas kita lah secara fisik gitu ya kan, yang perempuan-perempuan gitu. Nah jadi jangan terintimidasi duluan gitu. Makanya aku pengen juga jelajah putri ini so far itu kan yang disorotin banyak masalah petualangannya gitu. Nah gimana caranya biar aku ingin angkat masalah ini, bekerja gitu ya, perempuan di dunia pekerjaan yang masih didominasi oleh kaum laki-laki juga gitu, seperti di ya STEM lah ya. Itu dia makanya ada STEM Discovery Camp juga yang aku pengen bikin gitu, biar anak-anak juga ngelihatnya oh ini normal gitu ya kalau cewek di bidang-bidang ini gitu. Karena kan ya menurut aku pertama-tama itu harus ada role modelsnya gitu kan. Karena begitu kita ngelihat seseorang yang seperti kita, oh ada kok perempuan, kita lebih relate gitu kan. Jadinya lebih
terbukalah ke ide-ide seperti itu gitu kan. Jadi itu penting banget gitu. Makanya yang STEM Discovery Camp ini aku dan anak-anak gitu. Jangan sampai dari anak-anak aja udah dibilangin apa, oh nih yang cewek harus jadi guru, jadi dokter itu doang gitu. Enggak kayak gitu. Jadi perawat, enggak begitu gitu. Jadi dari kecil pun mereka udah lihat gitu kan ya, oh iya, yang cewek-cewek juga bisa jadi engineer, jadi astronaut gitu kan ya. Dokter semuanya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut aku justru fase-fase yang penting banget nih kan untuk anak-anak itu ditanamkan gitu. Banyak banget harapannya. Harapannya itu sebenarnya jangan takut mencoba, jangan takut bermimpi sebesar-besarnya, dan jangan takut gagal gitu. Ini jangan takut mencoba dan jangan takut gagal ini aku selalu tekankan. Kalau bermimpi yang sebesar-besarnya pasti gitu ya, tapi jangan takut mencoba dan jangan takut gagal ini yang aku tekankan, karena ini yang sangat mendiscourage kalau aku lihat gitu. Kayak tadi itu gitu kan, kalau lihat wah perempuan di rig gitu ya, udah langsung terintimidasi duluan, jadi nggak mau nyoba gitu kan, padahal belum dicoba gitu. Nah terus pas udah dicoba gagal, aduh udahlah mungkin aku nggak bisa kayak gitu kan. Nah itu tuh jangan gitu. Kalau gagal sekali, coba sekali lagi gitu ya. Mungkin kita belum nemu cara yang baik. Kalau gagal lagi, coba lagi gitu kan ya. Mungkin belum ketemu cara yang baik, sampai itu ketemu yang baik gitu. Cuman kalau misalnya ngomong masalah bidang gitu ya, oh kalau udah berkali-kali gagal mungkin nggak cocok aja bidangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya bidang yang sebenarnya kita kuasai atau cocok gitu ya, mungkin ya itu tadi gitu. Memang gagal itu harus jadi kayak percobaan berkali-kali aja gitu. Jadi long story short, jangan takut mencoba, bermimpi dan aim yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, segila-gilanya, dan jangan takut gagal. Itu harapannya. Itu basic banget lah biar apapun bidangnya gitu.